Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lauhul Mahfudz, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kemudahan dalam setiap urusan. Pernahkah kalian mendengar kisah kaum Sodom di zaman Nabi Lut? Mereka dikenal dengan perilaku menyimpang yang akhirnya berujung pada azab yang dahsyat dari Allah. Di sisi lain, sejarah juga mencatat kehancuran mendadak kota Pompei akibat letusan Gunung Vesuvius. Apakah ada keterkaitan di antara keduanya? Benarkah Pompei adalah kota Sodom yang disebut dalam Quran Surat Hud? Ataukah keduanya hanyalah dua peristiwa berbeda dengan kebetulan yang mirip? Mari kita telusuri lebih dalam. Kita tahu bahwa Al-Quran mengisahkan tentang kota Sodom, tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut untuk memperingatkan kaumnya dari perilaku yang menyimpang, terutama kecenderungan mereka yang menyukai sesama jenis. Kota Sodom akhirnya ditimpa azab besar sebagai peringatan bagi umat manusia. Di sisi lain, kita menemukan kota Pompei yang ditemukan para ilmuwan di Italia. Menariknya, kisah kehancuran kota ini sangat mirip dengan apa yang dikisahkan tentang kota Sodom, seperti kota yang hancur dalam sekejap dan meninggalkan bekas kehancuran yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas lebih dalam apakah ada hubungan antara kota Pompei dan kota Sodom dari kisah Nabi Lut. Kita akan membandingkan persamaan dan perbedaan antara kedua kota tersebut. Pompei adalah kota kuno yang berada di tenggara Napoli, Italia, tepatnya di sekitar aliran sungai Sarnus, dengan luas sekitar 67 hektar. Pada masanya, Pompei adalah kota dengan peradaban yang sangat maju. Namun pada tahun 79 Masehi, kota ini musnah seketika setelah letusan dahsyat Gunung Vesuvius yang menimbunnya di bawah abu dan batuan vulkanik hingga akhirnya hilang dari sejarah. Sejarah mencatat bahwa Pompei sudah dihuni sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Kala itu, pendatang dari wilayah Italia menemukan daerah subur ini yang sangat cocok untuk bercocok tanam. Mereka pun membangun sebuah permukiman baru yang kemudian diberi nama Pompei. Lokasinya yang subur membuat Pompei berkembang pesat sebagai pusat kehidupan, hingga akhirnya berakhir tragis akibat letusan gunung berapi. Daerah Pompei terletak di sekitar gunung berapi aktif yang membuat tanah di sana subur dan ideal untuk pertanian. Selain itu, lokasinya yang dekat dengan laut memungkinkan penduduk membangun pelabuhan yang menjadi pintu gerbang bagi orang-orang luar kota yang ingin berdagang. Berkat akses laut ini, Pompei menjadi kota yang sangat maju di zamannya. Pedagang dan pelancong dari berbagai wilayah, termasuk dari Yunani, membawa pengaruh budaya. Pengaruh budaya Yunani ini lambat laun mengubah keyakinan penduduk Pompei, terutama dalam hal kepercayaan. Pendatang dari Yunani memperkenalkan penduduk Pompei pada penyembahan dewa Apollo. Hal ini terbukti dari temuan arkeologis berupa sisa-sisa kuil yang dipersembahkan untuk Apollo di lokasi kota kuno tersebut. Akhirnya, 5 perkampungan yang ada di Pompei berkembang pesat menjadi pusat kehidupan modern di zamannya. Kelima desa di Pompei membangun dinding-dinding kokoh yang mengelilingi wilayah mereka sebagai bentuk perlindungan dari serangan luar. Selain itu, mereka juga membangun rumah-rumah mewah dan mendirikan kuil-kuil megah untuk menyembah dewa mereka, Apollo. Dalam mitologi Yunani, Apollo adalah dewa yang memiliki banyak aspek. Ia dikenal sebagai dewa cahaya, musik, panahan, penyembuhan, matahari, dan puisi. Namun, meskipun masyarakat Pompei dianggap berperadaan maju oleh para ilmuwan dan arkeolog karena pembangunan dan gaya hidup mereka, dari sudut pandang agama, mereka jauh dari kebenaran. Mereka kufur dan tidak beriman kepada Allah. Mereka tetap meyakini kekuatan berhala-berhala yang mereka sembah dan berharap pertolongan dari patung-patung yang tidak dapat membantu siapapun menyelesaikan masalah. Meski begitu, penduduk Pompei tetap memiliki keyakinan yang kuat terhadap berhala-berhala mereka. Sekitar 200 tahun setelah masa awal berdirinya, Pompei membentuk aliansi dengan Kekaisaran Romawi sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Aliansi ini membawa banyak perubahan, termasuk lonjakan besar jumlah penduduk. Selain penduduk asli, banyak orang dari luar daerah tertarik untuk menetap di Pompei dan memanfaatkan berbagai peluang di kota yang sedang tumbuh pesat ini. Seiring bertambahnya penduduk, permukiman Pompei meluas hingga melampaui dinding kota. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang semakin beragam, mereka membangun berbagai fasilitas seperti hotel-hotel megah, villa-villa mewah,
pasar yang ramai, restoran, dan bar yang menyediakan minuman keras. Mereka juga mendirikan bangunan umum untuk hiburan seperti Teatro Grande, yang populer sebagai tempat pertunjukan teater, orkestra musik, dan berbagai hiburan lainnya. Dengan fasilitas-fasilitas ini, Pompei semakin dikenal sebagai kota yang hidup dan modern di zamannya. Jika dibandingkan dengan zaman sekarang, Teatro Grande di Pompei ini mirip dengan bioskop modern yang menjadi pusat hiburan. Selain itu, Pompei juga memiliki bangunan terkenal lainnya, yaitu Stabian Baths, sebuah pemandian umum yang menyediakan fasilitas air panas dan air dingin. Meskipun masyarakat Pompei memiliki aliansi dengan Kekaisaran Romawi, mereka sebenarnya tidak dianggap setara dengan warga Romawi. Orang-orang Pompei tidak memperoleh hak istimewa atau perlakuan khusus dari Kekaisaran. Ketidakpuasan ini memuncak hingga akhirnya pecahlah pemberontakan antara Pompei dan Romawi pada tahun sebelum Masehi. Warga Pompei saat itu berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Namun perlawanan ini berakhir dengan kekalahan di tangan Kekaisaran Romawi. Akhirnya kelima desa Pompei sepenuhnya jatuh ke tangan Romawi dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan mereka. Setelah Pompei jatuh di bawah kekuasaan Romawi, peraturan-peraturan baru pun diterapkan. Bahasa asli mereka diganti dengan bahasa Latin, abjad pun disesuaikan, dan bayi-bayi yang lahir harus diberi nama Romawi. Kebudayaan Pompei mulai bergeser mengikuti budaya Romawi. Dewa Apollo yang sebelumnya disembah karena pengaruh Yunani digantikan oleh Dewi Venus, dewi utama dalam kepercayaan Romawi. Penduduk yang menolak mengikuti aturan ini terpaksa meninggalkan Pompei. Gempa kecil sering mengguncang Pompei, bersumber dari Gunung Vesuvius. Warga yang sudah terbiasa nyaris tidak mempedulikannya lagi. Namun pada tanggal 5 Februari, gempa besar terjadi tepat saat mereka merayakan Hari Besar Kaisar Augustus dan upacara penghormatan bagi arwah penjaga kota. Gempa dahsyat itu mengguncang Pompei hingga luluh lantak, menghancurkan bangunan-bangunan megah yang ada. Namun, dengan tanah yang masih subur, penduduk Pompei bertekad membangun kembali kota mereka. Dalam waktu bertahun-tahun setelah kota selesai dibangun ulang, terjadi perubahan perilaku di kalangan masyarakat Pompei. Mereka mulai terjerumus dalam berbagai penyimpangan moral, termasuk hubungan sesama jenis yang menyebar hampir di seluruh penjuru kota. Rumah-rumah bordil pun didirikan dan didekorasi dengan lukisan-lukisan erotis. Degradasi moral bukan lagi hal yang tabu atau dianggap kriminal. Bahkan, hal ini seolah sengaja dipamerkan. Di depan tempat-tempat prostitusi dipasang simbol-simbol eksplisit seperti patung berbentuk alat kelamin pria atau payudara wanita. Salah satu rumah bordil terbesar di sana bernama Lupanare atau Lupanar. Di dalamnya terdapat lukisan dinding yang menggambarkan posisi bercinta, mirip seperti sebuah iklan. Diperkirakan ada sekitar 50 rumah bordil tersebar di seluruh kota Pompei, yang semakin menunjukkan reputasinya sebagai kota maksiat. Sekitar 17 tahun setelah gempa besar melanda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang lebih dahsyat lagi pada mereka. Pada tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus dengan dahsyat. Letusan ini mengirimkan jutaan ton lava, bebatuan panas, dan abu setinggi 35 km ke udara. Material panas yang jatuh berulang kali tanpa henti menghujani kota Pompei, menimbunnya dalam sekejap. Para ahli memperkirakan letusan ini terjadi sekitar bulan Oktober dan merupakan letusan kedua setelah sebelumnya Gunung Vesuvius meletus. Namun letusan kali ini jauh lebih besar dan dapat terlihat dari ratusan mil jauhnya. Abu, batu, dan gas vulkanik yang sangat panas terlontar dari kawah gunung membawa kehancuran yang mengerikan. Pompei menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak bencana ini. Saat letusan Gunung Vesuvius terjadi, langit tiba-tiba menjadi gelap seperti malam hari meskipun saat itu masih siang. Udara dipenuhi abu vulkanik dan gas beracun yang membuat napas terhenti serta mencekik siapa saja yang berada di dekatnya. Salah satu saksi yang terkenal dari peristiwa ini adalah seorang pria bernama Plinius Muda. Ia menulis surat kepada sejarawan Tacitus, menggambarkan dengan jelas betapa mengerikannya bencana tersebut. Plinius Muda menyaksikan letusan Gunung Vesuvius dari kejauhan. Dalam suratnya, ia mendeskripsikan awan gelap besar yang keluar dari mulut gunung, menyerupai bentuk pohon pinus. Awan ini
yang dalam istilah modern dikenal sebagai awan piroklastik, membawa serta gas panas dan material vulkanik yang menyebar dengan cepat, menenggelamkan seluruh kota Pompei. Pemandangan itu benar-benar mengerikan, terutama karena kejadian ini terjadi di siang hari. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita, seolah-olah malam datang lebih cepat. Keadaan ini menciptakan suasana yang sangat menakutkan bagi penduduk Pompei yang tidak sempat menyelamatkan diri. Kota Pompei pun akhirnya terkubur dalam lapisan abu dan batu yang menutupi segalanya, membuatnya hilang dari peradaban selama berabad-abad. Setelah terkubur selama ribuan tahun, kota Pompei akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1748 oleh para arkeolog secara tidak sengaja. Penemuan ini mengungkapkan reruntuhan bangunan kota yang hancur, serta ribuan tengkorak manusia yang terkubur dalam lapisan tanah dan abu. Salah satu penemuan yang paling terkenal adalah mayat-mayat yang membatu, dengan beberapa di antaranya ditemukan dalam posisi yang sangat erotis. Penemuan ini menggugah banyak spekulasi dan menjadi bukti lebih lanjut tentang kebiasaan masyarakat Pompei, termasuk praktik penyuka sesama jenis yang marak pada waktu itu. Beberapa sejarawan bahkan mengaitkan temuan ini dengan kisah kaum Sodom yang disebutkan dalam Quran, di mana Nabi Lut diutus untuk memperingatkan mereka tentang perbuatan tercela yang mereka lakukan. Dengan penemuan ini, Pompei tidak hanya menjadi saksi sejarah peradaban yang hilang, tapi juga menjadi bukti bisu tentang perilaku masyarakat yang akhirnya dihancurkan karena kejahatan mereka. Kisah Nabi Lut dan kaum Sodom memang sangat terkenal dalam berbagai tradisi keagamaan, baik dalam Quran maupun dalam Alkitab. Nabi Lut yang diperkirakan hidup antara tahun 1950 hingga 2070 sebelum Masehi diutus untuk memperingatkan kaum Sodom yang diperkirakan berada di wilayah Syam atau Palestina. Perilaku yang sangat serupa dengan yang terjadi di Pompei juga ditemukan di sana. Masyarakat ini dikenal dengan kerusakan moral yang parah, terutama dalam penyimpangan seksual yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan mereka. Nabi Lut mengajak mereka untuk bertobat, namun mereka tidak mengindahkan peringatannya. Seperti halnya di kota Pompei yang akhirnya dihancurkan karena kemaksiatan, kaum Sodom juga menolak peringatan Nabi Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang sangat dahsyat berupa kehancuran besar yang meluluh lantakkan kota mereka. Tanah mereka dibalikkan dan hujan batu pun turun sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Kejahatan yang terjadi di kota Sodom bukan hanya terbatas pada penyimpangan moral, tetapi juga penolakan mereka terhadap seruan tauhid dan kebaikan yang dibawa oleh Nabi Lut. Bahkan, beliau telah menjelaskan kepada mereka bahwa Allah menciptakan manusia dalam dua jenis, laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk saling melengkapi dalam kehidupan yang seharusnya sesuai dengan fitrah manusia. Inilah fitrah yang telah ditentukan Allah untuk keseimbangan hidup. Namun, kaum Sodom menolaknya, meskipun Nabi Lut telah berusaha keras memberikan nasihat dan peringatan. Kaum Sodom tetap keras kepala dan tidak mendengarkan. Mereka terus-menerus melakukan penyimpangan seksual tanpa rasa takut ataupun penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya menetapkan hukuman bagi kaum yang durhaka ini. Allah mengutus malaikat untuk turun ke bumi yang menyamar sebagai tamu dalam rupa laki-laki tampan. Kehadiran para malaikat ini segera menarik perhatian istri Nabi Lut. Bukannya menjaga amanah suaminya, ia malah pergi keluar rumah dan memberitahukan kepada sekelompok pria di luar bahwa di rumahnya ada tamu laki-laki yang sangat tampan dan mempesona. Bahkan ia menawarkan mereka uang agar bisa melampiaskan nafsu kepada tamu tersebut. Mendengar informasi itu, sekelompok pria tersebut merasa penasaran dan bergegas mendatangi rumah Nabi Lut dengan harapan bisa bertemu dengan tamu yang dimaksud. Setibanya di depan rumah, mereka mendapati pintu terkunci rapat. Tanpa ragu, mereka mulai mengetuk pintu dengan keras sambil berteriak-teriak meminta agar pintu dibuka. Bahkan, mereka mengancam akan mendobrak pintu jika tidak segera dibuka. Menyadari bahaya yang mengancam tamunya, Nabi Lut segera menyembunyikan mereka di dalam kamar untuk melindungi mereka dari gangguan. Istri Nabi Lut justru merasa senang karena mengira akan mendapatkan imbalan uang dari para pria tersebut. Namun, Nabi Lut sangat marah terhadap istrinya yang telah mengkhianatinya dengan membocorkan keberadaan tamunya. Saat itu, orang-orang di luar rumah
terus berteriak, memaksa agar pintu dibuka. Nabi Lut merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, ia ingin terus mendakwahi kaumnya demi kebaikan. Tetapi di sisi lain, ia juga ingin melindungi tamunya dari kejahatan orang-orang Sodom. Ketika Nabi Lut berada dalam kebingungan, para tamunya yang ternyata adalah malaikat utusan Allah berkata, "Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan bisa mengganggumu. Bukalah pintu dan biarkan aku menemui mereka." Mendengar perkataan itu, Nabi Lut akhirnya yakin bahwa pertolongan Allah akan datang. Ketika pintu dibuka, orang-orang Sodom langsung berusaha menyerbu masuk. Namun, malaikat Jibril segera bertindak dengan menghukum mereka. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, ia membuat mereka semua buta sehingga mereka tidak dapat melihat apapun. Setelah itu, para malaikat memberi jawaban tegas bahwa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang pada waktu subuh. Jibril kemudian memerintahkan Nabi Lut untuk segera pergi bersama keluarganya dan kaumnya yang beriman pada malam itu juga. Ketika malam tiba, Nabi Lut bersama orang-orang yang beriman segera meninggalkan kota Sodom. Namun, istrinya yang durhaka memilih untuk tetap tinggal. Sejak awal, ia memang tidak percaya pada dakwah suaminya dan lebih berpihak kepada kaum yang fasik itu. Nabi Lut pun terpaksa meninggalkannya. Ketika waktu subuh tiba, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar turun menghancurkan negeri Sodom, sesuai dengan apa yang telah diberitahukan dalam Quran Surat Hud ayat 82 yang berbunyi, "Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikannya, negeri kaum Lut, dan kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi." Mari kita telah secara mendalam mengenai persamaan dan perbedaan antara kota Pompei dan kota Sodom, dua kota yang sering dikaitkan dengan kehancuran akibat perilaku penduduknya yang menyimpang. Banyak yang bertanya-tanya, apakah benar Nabi Lut diutus ke kota Pompei? Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai kota Pompei, berbagai pendapat pun bermunculan. Ada yang meyakini bahwa Pompei adalah kota yang sama dengan Sodom, yang disebut dalam kitab-kitab suci sebagai kota yang dihancurkan oleh azab Allah akibat perbuatan kaum yang menyimpang. Pendapat ini berangkat dari beberapa kesamaan antara keduanya, baik dari segi kehidupan sosial, moral, maupun cara kehancurannya. Namun, apakah klaim ini benar adanya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menelah kesamaan dan perbedaan antara kota Pompei dan Sodom secara lebih mendalam. Baik Pompei maupun Sodom merupakan kota yang memiliki peradaban maju di masanya. Keduanya sama-sama memiliki dinding besar yang dibangun sebagai bentuk pertahanan terhadap ancaman dari luar. Dinding ini menjadi simbol kemegahan dan kejayaan kota, tetapi juga mencerminkan bagaimana penduduknya berusaha mempertahankan gaya hidup mereka yang tidak bermoral dari ancaman pihak luar, termasuk seruan para nabi untuk kembali ke jalan yang benar. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kehancuran kedua kota ini adalah perilaku penduduknya yang menyimpang secara moral. Berdasarkan catatan sejarah dan teks keagamaan, penduduk Sodom dikenal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai fitrah manusia, seperti homoseksual dan tindakan kezaliman lainnya. Hal ini pun terlihat dalam kehidupan penduduk Pompei, yang dalam banyak temuan arkeologi menunjukkan berbagai peninggalan yang mencerminkan gaya hidup hedonis, tidak bermoral, dan penuh dengan penyimpangan seksual. Baik Pompei maupun Sodom tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu kesatuan wilayah yang lebih besar. Dalam sejarah Sodom, disebutkan bahwa kota ini merupakan bagian dari 5 kota yang dikenal sebagai kota-kota di lembah Sidim, yang meliputi Sodom, Gomora, Atzboim, dan Bela, Zoar. Sementara itu, Pompei juga merupakan bagian dari jaringan kota-kota di sekitar wilayah Teluk Napoli, yang termasuk Herculaneum, Stabiae, dan kota-kota lainnya. Kesamaan ini menjadi salah satu alasan mengapa beberapa orang berspekulasi bahwa Pompei adalah Sodom yang disebut dalam kitab suci. Baik Pompei maupun Sodom terletak di wilayah yang subur dan memiliki sumber air yang cukup melimpah, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakatnya. Pompei, yang berada di dekat Gunung Vesuvius, memiliki tanah yang sangat subur akibat aktivitas vulkanik, sementara Sodom berada di daerah sekitar Laut Mati, yang pada masa itu diyakini memiliki lingkungan yang sangat kaya akan sumber daya.
Kekayaan sumber daya alam ini membuat penduduknya hidup dalam kemakmuran, tetapi juga menjadikan mereka lalai dan tenggelam dalam berbagai perbuatan yang melanggar norma-norma ketuhanan. Meskipun ada banyak kesamaan antara kedua kota ini, terdapat beberapa perbedaan mendasar yang membuat Pompei dan Sodom tidak bisa dianggap sebagai kota yang sama. Perbedaan pertama adalah rentang waktu terjadinya kehancuran. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom pada sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, sementara letusan Gunung Vesuvius yang menghancurkan Pompei terjadi pada tahun 79 Masehi. Perbedaan waktu yang sangat jauh ini menjadi bukti kuat bahwa kedua kota ini tidaklah sama. Perbedaan kedua adalah lokasi geografis. Kota Pompei terletak di Italia, tepatnya di dekat Teluk Napoli, sementara kota Sodom berada di wilayah Syam, yang saat ini mencakup sebagian wilayah Yordania, Palestina, dan Israel. Lokasi yang sangat berjauhan ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan peradaban yang berbeda, meskipun memiliki beberapa kesamaan dalam pola kehidupan dan kehancurannya. Bukti arkeologi juga memperlihatkan bahwa penyebab kehancuran kedua kota ini berbeda. Pompei hancur akibat letusan dahsyat Gunung Vesuvius yang menyemburkan abu vulkanik dan lahar panas hingga menutupi seluruh kota dalam waktu singkat. Penduduknya tewas dalam keadaan membeku di bawah lapisan abu tebal, sehingga tubuh mereka masih bisa ditemukan dalam bentuk cetakan yang utuh hingga kini. Sementara itu, Sodom dan kota-kota di sekitarnya dihancurkan oleh hujan batu dari tanah yang terbakar, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Hud ayat 82. Kehancuran ini tidak meninggalkan jejak tubuh penduduknya secara utuh, tetapi hanya menyisakan sisa-sisa reruntuhan yang diyakini sebagai bekas kota-kota yang dimusnahkan. Pelajaran penting yang dapat diambil dari kisah kehancuran Sodom dan Pompei adalah bahwa setiap perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu berujung pada azab yang dahsyat. Kesombongan, ketamakan, dan gaya hidup yang melampaui batas menjadi faktor utama kehancuran suatu kaum, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Sodom dan Pompei. Ini menjadi pengingat bagi umat manusia agar senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu yang menjerumuskan kepada kebinasaan. Jadi, apakah kota Pompei dan Sodom itu sama? Berdasarkan perbedaan-perbedaan mendasar yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Pompei dan Sodom merupakan dua kota yang berbeda, meskipun memiliki beberapa kesamaan dalam aspek kehidupan masyarakatnya. Kesamaan ini lebih bersifat kebetulan daripada menunjukkan bahwa keduanya adalah tempat yang sama. Demikianlah kisah tentang Nabi Lut dan kota Pompei. Kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita dalam memahami bagaimana sejarah dan keimanan saling berkaitan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dikoreksi. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.